Akankah Nasdem kembali ke hitah sebagai ormas? Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Cukup mengejutkan apa yang dirilis lembaga survei yang satu ini. Hal ini disebabkan fakta bahwa elektabilitas Partai Nasdem kian menukik ke tingkat terendah dibandingkan hasil survei sebelumnya. Jika dibandingkan dengan hasil survei lembaga sejenis, ternyata tren untuk Partai Besutan Surya Paloh ini sama mengalami tren negatif. Lembaga survei Carta Politika juga merilis hasil survei elektabilitas partai politik pada pemilu 2024. Hasilnya, sebanyak 23,5% responden memilih PDI Perjuangan, naik dibandingkan survei sebelumnya. Selain itu, terdapat penurunan elektabilitas parpol termasuk Nasdem. Survei tersebut dilaksanakan pada 8-16 Desember 2022. Melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur, jumlah sampel sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi. Sampel dipilih menggunakan metode acak bertingkat atau multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Fakta ini memberi pemahaman kepada kita, terutama bagi para pengambil pilihan strategi politik, untuk tidak sekali-kali bermain api karena publik mampu membaca taktik para petinggi partai untuk memperoleh simpati mereka. Jika pada saat mengusung Jokowi di Pilpres tahun 2014 dan 2019, Nasdem mampu menarik suara dari partai nasionalis lain, maka kali ini Nasdem gagal menarik suara dari lumbung-lumbung PKS, partai yang ketika Pilgub DKI menjadi andalan Abbas. Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan tidak dipungkiri peran medsos berhasil meningkatkan elektabilitas sejumlah partai politik atau parpol, kata Emrus Sihombing di Jakarta. Saat ini, kata dia, tidak lagi melihat kampanye terbuka yang mengarahkan massa besar-besaran. Justru di ranah media sosial, publik menyaksikan hiruk-pikuknya kampanye untuk merebut hati warganet atau netizen sehingga memilih partai tertentu. Pendapat pengamat sangat berkolerasi dengan tren elektabilitas partai peserta pemilu tahun 2024. Dan bukan hanya isu positif yang mereka cermati, termasuk juga isu-isu negatif. Dalam hal ini, ada kekecualian berlaku bagi kaum fundamentalis. Contohnya konstituen sejati PKS, mereka tetap setia kepada partainya meskipun mendapat serangan tajam dari kompetitor. Adapun kasus yang menimpa Partai Nasdem justru sebaliknya. Partai ini sangat sensitif dengan isu yang berkembang. Bisa jadi hal ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kepentingan mereka diakomodasi oleh partai pilihannya. Dalam hal wacana politik identitas misalnya, partai yang tidak konsisten memiliki risiko ditinggalkan konstituen karena basis mereka tidak sekuat PKS. Seharusnya partai-partai yang berlatar belakang nasionalis tidak main coba-coba berhipotesa, misalnya menggoda konstituen partai berbasis agama. Adapun yang terjadi pada Nasdem, kita melihat perubahan pola pikir yang sangat drastis, yang membuat para pemilih dan bahkan kadernya rontok di mana-mana. Tidak mengherankan jika elektabilitas Nasdem menukik tajam. Mudah-mudahan Nasdem mengkaji ulang keputusannya sebelum eksodus pemilih setianya terjadi. Hal ini bisa mereka peroleh jika mesin politiknya berhasil menarik kembali dukungan publik. Mungkin kalangan pemilih pemula bisa mereka sasar untuk mendulang suara sebanyak mungkin, sehingga dugaan bahwa Nasdem akan terlempar dari kursi parlemen tidak dialami sebagai realitas. Bagaimana menurut Anda? Politisasi identitas semakin nyata dan mengancam NKRI, tulis oleh Ruskandi Anggawirya dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam acara penandatanganan kerjasama KPU Polri dengan jelas menyebutkan bahwa politik identitas itu bukanlah sebatas wacana. Politik identitas bahkan terbukti berpotensi membuat bangsa terbelah dan larut dalam pertentangan antar sesama anak bangsa. Meskipun tidak merinci pihak mana sebagai tersangkanya, publik niscaya sudah yakin kelompok intoleran adalah pelopor kegaduhan politik di negeri ini. Mereka tanpa merasa bersalah telah menasbihkan dirinya mengusung ideologi selain Pancasila sebagai obsesi masa depan bangsa ini.
Lebih jauh, praktik-praktik propaganda mereka demi mewujudkan obsesi di atas, termasuk mendukung calon pemimpin yang cenderung mudah berkompromi dengan mereka, membuktikan langkah konkret politik identitas telah sedemikian jauh menegaskan jejaknya. Sikap waspada yang dimunculkan oleh Kapolri tidaklah tanpa alasan. Jejak digital para penganut negara khilafah gentayangan di media-media sosial mulai mengirim sinyal yang tidak lagi disamarkan, melainkan kian jelas mereka menghendaki kembalinya imperium khilafah seperti era Utsmaniyah. Meskipun dengan berbagai argumen mereka membantah keberadaan ideologi yang identik dengan IS, namun indikasinya sulit dipungkiri. Salah satu praktiknya adalah melakukan serangkaian aksi teror, intimidasi, penghasutan dan fitnah kepada penguasa yang sah. Dan yang paling ekstrem adalah aksi insiden bundir, seperti yang baru-baru ini terjadi di kantor polisi sektor Astana Anyar, Bandung. Sebelum dibubarkan di era pemerintahan Joko Widodo, HTI bahkan menggelar pertemuan akbar menggunakan Stadion Gelora Bung Karno untuk memobilisasi pengikutnya, menggelurakan spirit kehadiran khilafah berbentuk negara. Yang menjadi catatan penting, kita dapat bedakan ideologi politik bernama negara khilafah dari ajaran Islam sebagaimana dinubuahkan Rasulullah SAW tentang kemunculan Imam Mahdi. Ada ruh yang bernafas spiritual tanpa muatan obsesi kekuasaan adalah karakteristik dari agenda Tuhan melalui kehadiran Imam Mahdi. Sangat jauh kesan spiritualisme dalam agenda politik tersebut, karena mereka hanya memakai atribut agama untuk membenarkan tradisi kekerasan ala Imperium Utsmaniyah. Ironisnya, nubuatan yang dikenal umat Islam ini justru dijadikan pijakan oleh penganut negara Islam untuk melegitimasi agenda politik mereka. Pembiasaan dari tujuan menegakkan ajaran Islam yang terkandung di dalam nubuatan tersebut sebagai mengulang kejayaan rezim Utsmaniyah adalah kelicikan yang nyata. Masyarakat yang telah mengikuti warisan para pendiri NKRI yang berfalsafah Pancasila tentu harus bangkit memerangi gelagat rongrongan petualang politik identitas ini. Menggunakan data intelijen Amerika untuk melegalkan agenda mereka adalah salah satu bentuk siasat yang menyesatkan. Jika tidak diingatkan kepada generasi penerus bangsa, maka mereka justru akan disusupi paham mengkhianati falsafah bernama negara khilafah. Bagaimana menurut Anda?